Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini akan menjelaskan sedikit tentang blast furnace. Jadi apa sebenarnya blast furnace ini? Nah, blast furnace ini atau biasanya disebut juga dengan tanur tiup merupakan sebuah jenis tandur metalurgi yang digunakan untuk peleburan biji besi, kemudian menghasilkan logam besi. Nah, proses ini melibatkan penggunaan udara panas yang dimana ditiupkan ke dalam tanur untuk membantu proses pembakaran dengan sempurna. Untuk selanjutnya. Nah, baiklah, mari kita masuk ke bagian pertama, yaitu pengertian dari blast furnace. Nah, blast furnace ini adalah fasilitas industri yang sangat penting dalam proses produksi besi dan baja. Nah, ini merupakan suatu struktur besar yang kompleks dan digunakan untuk mengubah biji besi menjadi logam yang lebih murni, terutama besi kasar. Prosesnya itu melibatkan kombinasi antara reaksi kimia dan suhu yang tinggi. Nah, blast furnace ini telah menjadi elemen kunci dalam evolusi industri yang membentuk dunia modern. Nah, sebuah blast furnace umumnya terdiri dari bagian-bagian tertentu yang saling terkait untuk mencapai hasil akhir yang diinginkan. Nah, blast furnace ini telah mengalami berbagai pengembangan dan perbaikan seiring berjalannya waktu. Inovasi termasuk teknologi untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan meminimalkan dampak lingkungan. Nah, ada beberapa blast furnace modern bahkan dilengkapi dengan sistem pemulihan panas dan metode lainnya untuk mengoptimalkan penggunaan dari sumber dayanya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian tentang bagian-bagian furnace, mulai dari down corner sampai lubang pengeluaran. Seperti apa? Mungkin langsung saja kita masuk ke down corner. Down corner merupakan bagian terbawah dari blast furnace yang menjadi tempat pertemuan antara tuyer dan pendukung tuyer. Down corner ini memiliki peran penting dalam mendistribusikan udara panas ke dalam ruang tinggi furnace untuk mendukung proses reduksi biji besi. Kemudian ada corong penerima. Corong penerima ini berfungsi sebagai tempat untuk menerima dan menyimpan biji besi, kokas, dan batu kapur yang merupakan bahan baku utama dalam blast furnace. Material-material ini kemudian secara terkontrol dimasukkan ke dalam furnace untuk proses selanjutnya. Kemudian ada conveyor. Conveyor pemuatan corong distribusi adalah sistem conveyor yang mengangkut bahan baku dari corong penerima ke corong distribusi. Sistem ini memastikan aliran bahan yang konsisten dan efisien ke dalam blast furnace, teman-teman. Kemudian ada pelapis tahan panas berpendingin air. Adalah lapisan refraktori di dalam blast furnace yang tahan terhadap suhu tinggi, sehingga lapisan ini menahan suhu tinggi dari blast furnace. Kemudian sistem pendingin air diintegrasikan untuk mencegah overheating dan menjaga integritas struktural dari pelapis refraktori. Kemudian ada lingkaran pipa pemasukan. Adalah sistem pipa yang mengatur masuknya udara panas ke dalam blast furnace. Udara panas ini merupakan komponen vital dalam proses reduksi biji besi menjadi logam besi. Semburan udara panas adalah proses di mana udara dipompa ke dalam furnace untuk meningkatkan suhu dan mendukung reaksi reduksi yang terjadi di dalam. Udara ini diarahkan ke titik-titik strategis di dalam furnace melalui tuyer. Kemudian ada tuyer, merupakan struktur pendukung yang menyokong tuyer, pengangkat yang memasukkan udara panas ke dalam furnace. Kolom ini harus dirancang dengan kekuatan yang cukup untuk menahan tekanan dan suhu tinggi di dalam blast furnace. Kemudian ada kolom pendukung. Kolom pendukung dalam konteks blast furnace bukan hanya struktur penopang fisik, melainkan juga sistem terintegrasi yang mendukung operasional tuyer dan area sekitarnya. Kemudian ada takik ampas, merupakan struktur penting yang terletak pada bagian bawah blast furnace. Fungsinya adalah untuk menampung ampas yang dihasilkan selama proses reduksi biji besi. Ampas ini termasuk material-material yang tidak diinginkan atau sisa dari bahan baku seperti slag dan abu kokas. Kemudian ada slag ladle, merupakan wadah berbentuk mangkuk yang dirancang untuk mengangkut dan menampung slag. Produk sampingan yang dihasilkan selama proses reduksi di blast furnace. Slag terbentuk dari mineral yang tidak dapat direduksi menjadi logam besi dan diperlukan untuk diangkut keluar dari furnace. Makanya ada slag ladle ini, teman-teman. Kemudian ada penyendok besi atau iron ladle, merupakan wadah berbentuk mangkuk yang digunakan untuk mengangkut logam besi cair yang telah dihasilkan melalui proses reduksi di blast furnace. Dan yang terakhir itu ada lubang pengeluaran atau tap hole, adalah tempat di mana logam besi cair dan slag dikeluarkan dari blast furnace.
Proses pelepasan logam besi ini umumnya terjadi secara periodik dan suatu sistem kontrol yang canggih diperlukan untuk memastikan pengeluaran yang tepat waktu dan efisien. Nah, setiap komponen ini, mulai dari kolom pendukung hingga penyandok besi, memainkan peran vital dalam menjalani operasi blast furnace dengan efisien dan keandalan yang tinggi. Desain dan pengolahan yang baik dari masing-masing komponen ini penting untuk memastikan bahwa proses produksi logam besi berlangsung dengan sukses dan memenuhi standar kualitas yang diinginkan. Ketika semua bagian yang bekerja sama, blast furnace dapat menjalankan proses reduksi biji besi secara efisien, menghasilkan logam besi berkualitas tinggi yang dapat digunakan dalam berbagai industri. Nah, bisa dilihat juga pada gambar bagian-bagian blast furnace yang kami tampilkan ini. Kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, saya kembalikan ke teman-teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fadil Muhammad Sultani. Saya selaku pemateri yang akan menjelaskan mengenai pengoperasian. Nah, lanjut ke pengoperasian blast furnace, meliput pemanasan tungku, pemuatan bahan baku, dan peleburan. Sebelum operasi dimulai, tungku blast furnace harus dipanaskan menggunakan bahan bakar seperti batu bara atau gas alam. Nah, selanjutnya bahan baku dimuat ke dalam tungku melalui pintu pengisian. Ini meliput pemasukan bahan material seperti iron ore, flux, dan kokas. Iron ore atau biji besi dimasukkan ke dalam blast furnace bersama dengan flux. Flux berfungsi sebagai bahan yang membantu memisahkan kotoran dari biji besi dan membentuk slag. Kokas sebagai bahan bakar utama. Kokas berperan penting dalam menyediakan panas yang diperlukan untuk melelehkan biji besi. Ketika dimasukkan ke dalam tungku, lapisan-lapisan kokas dan bahan lainnya membentuk struktur yang mengalir ke bawah ke arah daerah tuyer. Peniupan hot blast air di daerah tuyer. Udara panas ditiupkan melalui tuyer, yakni saluran udara yang memasukkan udara panas ke dalam blast furnace. Udara panas ini memiliki suhu tinggi dan bertujuan untuk membakar kokas di dalam tungku. Saat udara panas bertemu dengan lapisan-lapisan kokas dan material lainnya di daerah stack, reaksi pembakaran dimulai. Reaksi ini menghasilkan suhu yang tinggi, mencapai sekitar 1650 hingga 1700 derajat Celcius. Selanjutnya pembakaran kokas dan pembentukan gas CO. Ketika kokas mulai terbakar secara intensif, karbon dalam kokas bereaksi dengan oksigen dari udara panas, membentuk gas karbon dioksida. Pada suhu yang sangat tinggi di sekitar daerah tuyer, CO2 menjadi tidak stabil dan bereaksi lebih lanjut dengan karbon lainnya dalam kokas, menghasilkan gas karbon monoksida. Yang terakhir itu proses peleburan. Proses reduksi dan peleburan terbagi menjadi 3 daerah, yaitu daerah pengeringan, daerah paling atas terdapat gas O2, dan daerah reduksi. Daerah reduksi yaitu udara panas yang bertemu dengan lapisan-lapisan kokas dan bahan lainnya di zona reduksi memicu reaksi kimia, menghasilkan gas karbon monoksida. Gas karbon monoksida ini bereaksi dengan biji, mengurangi oksida besi menjadi logam besi cair. Yang kedua itu peleburan besi. Besi cair yang dihasilkan dari zona peleburan akan turun ke zona peluncuran dan dipisahkan dari slag, yaitu bahan sampingan yang terbentuk dari reaksi antara batu kapur dengan kotoran dalam biji besi. Nah, itu saja dari saya. Baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang efisiensi blast furnace. Ya, pertama itu heat recovery, di mana efisiensi ini bisa ditingkatkan sebenarnya dengan memulihkan panas dari proses peleburan untuk kita gunakan kembali nantinya, Bu. Terus dia ada pengurangan limbah. Nah, di teknologi terbaru blast furnace modern ini, dia meminimalkan limbah dengan proses kontrol yang lebih baik dan teknologi untuk penanganan limbah. Dan kita masuk ke otomasi, Bu. Nah, teknologi otomasi ini dapat meningkatkan efisiensi blast furnace dengan mengurangi campur tangan manusia dan meningkatkan kecepatan dan ketepatan proses. Nah, kita tahu manusia itu kadang terjadi kelalaian, tapi kalau mesin itu kayak jarang sekali buat mendapatkan kesalahan dalam proses produksi, sehingga sistem blast furnace yang terbaru ini bisa dibilang sangat efisiensi karena dia meningkatkan kecepatan dan ketepatan dalam proses peleburan. Ya, terima kasih, Bu. Oke, kita lanjut pada slide yang terakhir, yaitu produk hasil dari blast furnace. Nah, ada beberapa macam produk hasil blast furnace. Yang pertama itu ada besi kasar atau pig iron. Nah, pig iron ini merupakan hasil pokok dari dapur tinggi yang berasal dari reaksi reduksi atas biji
dengan komposisi sebagai berikut. Yang pertama ada komposisi dari pig iron ini. Yang pertama ada karbon, kemudian mangan, fosfor, belerang, dan silikon. Nah, sifat utama dari besi kasar adalah rapuh atau getas, sehingga hal ini perlu dilakukan pengolahan lebih lanjut untuk menggunakan si pig ironnya ini. Nah, pig iron ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu besi kasar putih atau pig iron putih dan besi kasar kelabu atau pig iron kelabu. Oke, lanjut ke hasil produk berikutnya, yaitu terak. Nah, terak ini merupakan produk sampingan dari besi kasar. Umumnya, terak ini mengandung komposisi sebagai berikut. Yang pertama ada silika, alumina, kapur, magnesia, belerang, ferooksida, dan mangan oksida. Nah, terak ini dapat dikategorikan menjadi terak yang bersifat asam dan terak yang bersifat basa. Hal ini sangat tergantung pada komposisi kapur atau CaO dan magnesia atau MgO terhadap silika dan alumina. Nah, terak juga dapat digunakan sebagai bahan pengganti kerikil pada pengecoran beton, pembuatan aspal dan pupuk fosfat jika kandungan fosfatnya cukup tinggi.